lagi. Saat ini kita akan belajar tentang distribusi sampling variansi. Distribusi sampling variansi itu adalah distribusi peluang dari seluruh kemungkinan nilai variansi sampel. Ya. Kalau kemarin distribusi rata-rata, ya kemungkinan nilai rata-rata. Sekarang kemungkinan nilai variansi sampel. Bagaimana contohnya? Berikut contoh 8 ya. Diberikan suatu populasi yang terdiri 3 nilai, yaitu 7, 8, dan 9. Kemudian diambil 2 sampel dengan pengembalian. Ya, tentunya berarti kita ngambil 7, kemudian kembalikan lagi, berarti masih di situ ada 7 lagi ya kemungkinannya. Kalau kita ngambil 8, kita kembalikan lagi, berarti nanti pengambilan kedua kemungkinan juga bisa 8. Oke. Distribusi sampling variansi sampelnya bagaimana ya? Nah, ini kemungkinannya, tabel kemungkinan untuk variansinya. Untuk sampelnya ini ya, 7, 7, 78, 79, 87, 88, 89 dan seterusnya. Berarti ada berapa? Ada 9, betul ya. Kemudian ini rata-ratanya. Rata-ratanya, kolom kedua ini rata-ratanya 7, 7,5, 8, 7,5, 8, dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang kita cari variansinya. Ingat, variansi itu adalah selisih nilai data dengan nilai rata-rata, ya, dikuadratkan, semuanya kemudian dijumlahkan, dan dibagi dengan N-1. Karena ini N-nya 2, berarti ini semuanya 2-1 ya. Pada kolom ketiga ini nyebutnya 2-1. Kemudian yang pertama ini 7-7 kuadrat tambah 7-7 kuadrat 0 ya. Jadi yang rata-ratanya sama dengan datanya ini pasti variansinya semuanya 0 ya. S1, S5 dan S9 kuadrat. Kemudian S2 kuadrat itu 7,5 untuk mengurangi 7 berarti setengah dikuadratkan seperempat, 8 kurangi 7,5 dikuadratkan seperempat, seperempat tambah seperempat, setengah dibagi 1 itu setengah. Kemudian ini 7 dikurangi 8, 1, min 1 ya dikuadratkan, 9 kurangi 8 dikuadratkan 1, dijumlahkan jadi 2, dibagi 1, 2. Sehingga dapat ini 0, setengah, 2, setengah, 0, setengah, 2, setengah, dan 0. Nah, kemudian kita daftar. Kemungkinannya hanya ada berapa? 0, setengah, dan 2. Ya. Kemungkinan variansinya hanya ada 0, setengah, dan 2. Yang 0 ada berapa kali? Ada 1, 2, 3. Yang setengah? 1, 2, 3, 4. Yang 2? 1, 2. Berarti masukkan ke sini 3, 4, 2. Keseluruhannya ada 9. Kemudian probabilitasnya 3/9, 4/9, dan 2/9. Nah, ini kita buat ke grafiknya menjadi seperti ini. Ya. Nah, grafik tabel ini itu mendekati tabel untuk G-square ya, atau G kuadrat. Ya. Yang 0 ada 3/9, yang setengah itu ada 4/9, yang 2 ada ya 2/9 gitu ya. Apabila suatu sampel random berukuran N diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan variansi sigma kuadrat, maka diperoleh nilai statistik variansi sampel S kuadrat adalah 1/N dikalikan sigma Xi min X bar dikuadratkan. Ini ya, ini kan nilai variansi sampelnya. Nilai variansi sampel S kuadrat itu penduga yang tak bias bagi variansi populasi sigma kuadrat. Jadi S kuadrat ini merupakan penduga untuk sigma kuadrat. Nah, untuk mencari selang kepercayaan sigma kuadrat, kita cari dulu
statistik yang menyangkut sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Dan mempunyai distribusi pengambilan sampel. Yang tadi ya, ada contohnya tadi. Dapat ditentukan distribusi variansi sampel ke variabel random baru sehingga ada transformasi yang disebut G-square. Ya. Jadi dari S kuadrat itu ditransformasi ke G-square. Bagaimana menilai memperolehnya? G-square itu sama dengan N-1 kali S kuadrat. S kuadrat itu variansi sampel dibagi sigma kuadrat itu variansi populasi. Nah, bentuk semacam ini, rumusan ini itu merupakan variabel random yang mengikuti distribusi G-square dengan derajat bebas N-1 ini ya, N-1. Nilai peluang G-square itu dapat kita perhatikan di tabel ini, G-square ya. G-square nanti ini probabilitasnya mulai dari 25%, 10%, 5% sampai 0,1%. Ini derajat bebasnya tadi N-1. Jadi kalau N-nya 2 ya berarti derajat bebasnya 1. N-nya 10 derajat bebasnya 9 itu ya. Nilainya di sini ada di sini. Oke, begitu teman-teman. Silahkan nanti kita dicoba untuk latihannya ini dari buku Walpole halaman 739 sampai 740. Sorry, untuk tabelnya itu ya. Ini grafiknya G-square. Alfanya ada di kanan. Tuh. Latihan dari Walpole itu halaman 259, nomor 37, 39 dan 41. Demikian, mari kita lanjut dengan diskusi.